Tonight Show masih bersama Caca Frederica dan juga kita masih ngebahas mengenai apa kegiatan-kegiatan sosial ya, yang apa ya bisa bantuin saya bantuin. Saya macet. Bisa menginspirasi. Ya itu. Bisa oke. menginspirasi orang-orang juga untuk ada apa jiwa sosialnya keluar lah gitu ya. Ya kan? Ya ngerti kan ya, ngerti saya. Oh Ben ngerti nggak? Ngerti ya. Nah, oke baiklah. Kita hadirkan seorang lagi ya, tamu kita yang juga senang menggeluti kegiatan sosial. Ini teman lama saya, dia adalah Nina Tama. Lama tak bersua. Alhamdulillah, kurus banget sih. Dia diet ketat, nggak minum susu lagi, seperti anjuran dari Nina. Iya, masa malam-malam ada yang WhatsApp gitu, Nin, gini. Oke, jadi lo gini. Nin, ini apa sih? Gue kayak konsultasi apa? Pasti ini. Gue ngebahas soal susu waktu itu, sama ngebahas soal diet sama makanan sehat. Tapi kita pengen dulu ngomongin soal kehidupan sehat, kita ngomongin soal kegiatan sosial. Ya. Oh iya. Nina kemarin barunya sibuk sama sebuah kegiatan sosial. Bisa diceritakan Nina? Kegiatan apa ya? Lupa gitu. Tapi lo termasuk orang yang aktif banget kan, Nin? Iya, jadi aku tuh punya yayasan di Jonggol, di desa namanya. Jonggol. Oke. Aku tahu. Namanya lucu soalnya. Aku tahu itu di mana. Iya, ada satu desa namanya Cihaliwung gitu. Jadi awalnya sih cuman dari kayak bikin sumur bor gitu, karena mereka jauh banget dari sumber air. Padahal tempatnya tuh bagus banget desa Vincent gitu. Oh, karena sumur itu sering ada jonggolnya ya, ada. Itu nongol. Oh, nongol itu nongol. Oh, nongol, iya. Emang sumur ada nongolnya. Iya kan embernya suka nongol. Oh, iya. Airnya nongol. Nah, udah terus akhirnya lama-lama ngeliat kok mulai betulin jalan karena ada orang bawa air dari sungai di bawah terus kepleset gara-gara apa sih jalannya tuh dari tanah. Dan kamu ngeliat gitu. itu live ya? Live gitu. Terus habis itu kok kasihan banget, udah kita kasih semen deh jalan itu kebetulan masih di tanahnya tanahnya ibuku. Kita kasih semen, oke kita kasih semen. Bo, kok cuman kasih semen segini aja ya Nek ya gitu, nggak mau kasih apa gitu yang lebih jauh lagi ya. Jadi disemenin hampir sebagian besar lah. Jadi banyak kayak jalan gitu ya? Soalnya itu anak-anak SD ya kalau pas musim hujan, terus mereka kepleset, mereka tuh bisa berangkat ke sekolah tuh pakai belepotan tanah gitu. Udah, terus akhirnya dasar ibu gue nggak bisa diem ya, kita jalan-jalan ke sungainya. Sungai itu dibuat dari bambu, jadi kalau pas musim hujan arusnya kenceng itu ambrol, nggak cuma ambrol ke bawah gitu. Jadi nggak bisa dilewatin intinya. Nggak bisa dilewatin, dan anak-anak yang dari desa sebelah itu sekolahnya tuh dari desa kita, dari Jadi desa dia nggak kami. sekolah akhirnya gitu? Bukan nggak sekolah, Mbak 7 kilo muter gitu. Jalan kaki, dan mereka jalan kaki gitu. Itu baru di Pulau Jawa ya? Itu cuma 3 jam dari Jakarta, ibu kota. dari ibu kota. Dan mereka tetap berangkat sekolah tapi itu? Tetap mereka berangkat sekolah. Akhirnya dari temen-temen kayak banyak, ada Mbak Yuni Syara, ada Andin, yang Titi Puspa yang selalu kasih 2,5% itu, bantuin dong, mau nggak kita mau bikin jembatan nih, kita foto apa segala macam, kita undang. Oke boleh, akhirnya kasih, sampai akhirnya di situ melebar sampai bikin SMK gitu. Oke, jadi dari awalnya hanya melihat ada yang jatuh gitu, jatuh ngambil air. Kepleset kakak, kesian kakak. Air jauh susah dibawa, airnya terus kepleset abis gitu, ya turun lagi ke bawah. Jiwa gitu. sosial Nina Tama timbul. Itu tapi hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang-kadang jujur gua aja merasa malu gitu karena gua selama ini nggak pernah punya kegiatan. Masa nunggu lihat orang jatuh dulu, Vincent ya kan? Enggak. Kemarin ada yang jatuh, saya akhirnya pakai beton tangga gitu, saya kasih marmer, ada tiangnya juga, terus pakai Bagus banget itu. Berlebihan, jangan berlebihan. Lampu chandelier gitu yang turun gitu, jadi Di rumah saya aja gimana coba? Yuk kepleset dulu mendingan makanya. Kepleset aja langsung. Ini juga katanya kemarin ada yang aksi peduli Gaza ya, Nina ya? Aku sih nggak ikutan aksi peduli Gazanya gitu. Mungkin kamu yang ikut ya? Enggak, aku dari sana, cuman bukan Dia dari pas lagi. sana. ya kamu dari sana ya? Aku dari sana kemarin. Bulan Mei. Bulan Mei. Dan di sana kondisinya? Di Yerusalem, di Hebron.
Dan di sana memang kondisinya memang ya seperti itu karena kan itu udah terjadi udah berapa belas tahun gitu. Jadi ya memang seperti itulah keadaannya gitu. Aku cuman bisa bantu paling lewat Twitter atau lewat sosial media gitu, gila. Karena kayak negara-negara tetangganya juga yang nggak peduli Pada diem gitu, aja. diam-diam Tapi aja. menurut kalian gimana? Kan banyak sekali orang Indonesia juga melakukan aksi kegiatan sosial untuk membantu mereka di sana. Banyak juga kontrak atau kontroversial yang kita masyarakat Papua di sini nggak kalian bantu gitu, tapi kalian membantu negara lain gitu. Maksudnya yang dekat aja belum dibantu, tapi Udah mikirin yang di sana menurut gitu. kalian gimana? Karina. Kalau aku bilang sih ya mau ngebantu sih harus lintas jarak, lintas agama, lintas segala macem gitu. Bukannya kita nggak membantu mereka di Papua, cuman kita juga membantu mereka di Gaza juga nggak ujuk-ujuk datang ke sana gitu kan. Cuman apa yang kita bisa bantu? Bisa lah sosial media, kita bisa kasih awareness, kita bisa kasih pressure kepada siapapun itu yang harus di-press. Nggak harus gitu datang ke sana ikutan perang ya. Enggak. Iya, karena ada kayak Alat gitu. senjata gitu ya. Kecuali kalau emang udah niat banget ya, udah males banget di sini, udah mau mati aja yuk ke sana silakan. Karena sekali lagi ini bukan perang agama yang terjadi di sana, Bukan. bukan masalah agama, Bukan masalah kayak gitu. kemanusiaan. Iya. Iya kan? Dan kalau buat aku sih kalau misalkan kayak buat masalah nolong kenapa di Irian aja kita nggak nolong gini apa segala macam, ya itu harus dibagi sendiri aja ya gitu. Maksudnya kita punya prioritas di sini, kita juga punya prioritas di sana gitu. Karena mau di sini mau di sana mau orang Indonesia atau bukan, itu kita sama-sama manusia Benar. gitu. Dan ini sebenarnya Kemanusiaan. sense of human aja sebenarnya masalah humanis, bukan masalah agama, ras atau suku. Exactly. Tepat. Ya, nah sekarang ini ada info aksi-aksi sosial peduli Gaza yang akan disampaikan oleh Mbak Hesti Purwaditana. Silakan. Purwaditana. Ya kembali maaf. Purwa di mana dong Iya, iya. berarti kan? Jadi betul sekali memang aksi peduli Gaza itu lebih kepada kemanusiaan, unity for humanity. Kita bersatu atas nama kemanusiaan. Lintas negara, lintas pulau, lintas agama itu bukan masalah. Ada beberapa yang melakukan aksi yang sangat mulia tersebut. Di antaranya adalah komunitas mahasiswa peduli Gaza berbagi bunga. Komunitas Cafe Indonesia ini merupakan gerakan perkumpulan mahasiswa di Kota Malang. Pada bulan puasa lalu, mereka menggelar buka puasa bersama anak yatim di 2 panti asuhan dan mengadakan doa bersama untuk korban Gaza. Sebelumnya, mereka juga membagikan bunga-bunga di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta Malang sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas peristiwa Gaza Palestina. Dan berikutnya ada juga Peduli Gaza, ratusan siswa salat bersama. Sebuah yayasan sosial di Surabaya menggelar aksi peduli Palestina. Kegiatan tersebut diikuti ratusan murid SD Al-Falah Darussalam Surabaya. Mereka menggelar salat bersama dan setelahnya diadakan pembacaan puisi dan penggalangan dana untuk Gaza. Dan berikutnya adalah tokoh lintas agama di Tokyo, itu Peduli Gaza. Pada tanggal 22 Juli lalu, sekitar 500 orang melakukan protes aksi diam di Tokyo menentang pertumpahan darah di jalur Gaza. Para demonstran menyalakan lilin berjajar membentuk huruf Gaza yang besar di taman untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Sebenarnya kejadian kemarin yang berada di jalur Gaza tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang mengundang rasa keprihatinan kita sebagai seorang manusia. Ya. Kalau misalnya dilihat kan dunia sudah mulai ngelirik lagi karena itu kan merupakan masalah yang bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Betul. Ya. Kalau misalnya dilihat dari segi bantuan, memang yang paling aktif itu dari Indonesia dan juga dari Turki untuk saat ini. Makanya mungkin orang Indonesia, kenapa nggak yang di dalam negeri dulu? Bukan soal itu. Jadi justru ini soal kemanusiaan, betul kata Caca. Itulah beberapa di antaranya. Nah, ini juga ada rekomendasi untuk yang mau ikut peduli Gaza, namun bingung kira-kira mau disumbangkan kemana. Ada beberapa yang bisa Anda salurkan langsung dananya itu melalui MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Nah, ini merupakan rumah sakit yang dibangun oleh masyarakat Indonesia yang berada di Gaza. Dan kemarin memang baru banget jadi, istilahnya baru diplastikin lah ya, itu langsung harus buru-buru, masih diplastikin, masih baru banget, harus buru-buru dipakai karena emergency sekali dan banyak sekali yang mereka masih butuhkan, yaitu seperti alat-alat medis dan lain sebagainya. Itu bisa cek di website mereka di www.mer/c.org. Bukan slash to desk. Ya, des.org. Nah, itu juga bisa dilihat langsung apa aja kebutuhan mereka, biayanya apa aja. Jadi alat rumah sakit dan lain sebagainya memang sangat dibutuhkan. Intinya kita di sini bukan soal agama tapi soal kemanusiaan. Bayangkan saja kalau kita tidur di malam hari cuman ingin tidur dengan menghitung counting ship, menghitung domba yang melompat, mereka menghitung kapal tempur, pesawat tempur yang bulak-balik di atap mereka yang belum tentu atapnya masih ada.
Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you, Hesti. Makasih Hesti. Aku merinding banget loh. Gila. Oke, kalau menurut Nina sama Caca ini sebetulnya seberapa efektif sih aksi-aksi sosial itu bisa ada dampaknya gitu, efeknya? Seberapa efektif? Kalau kayak tadi sih ya efektif tuh, langsung bikin rumah sakit di sana itu, aku rasa cukup efektif gitu ya. Cuman terlepas dari efektif atau tidaknya, yang penting niat kita untuk membantu gitu loh kan. Dan Nawa itunya aja udah ya. betul, pokoknya. hebat ya Iya. Pak. Ini dari religius sekarang pensiun. Enggak lah. Kak Desta ya kan aku kan selalu ngepost di Instagram aku gitu ya tentang pengalaman kemarin aku di Palestina karena memang aku terjun langsung, aku ketemu langsung dengan orang-orang Palestina gitu ya. Tuh kadang-kadang orang-orang Israel jadi kayak pray for Israel gitu kayak yang Caca Frederica you are bla bla bla, jadi kayak ribut di Instagram gitu. Di sosial media pun di mereka sosial media ini mereka ya. jadi kayak sensitif banget. Aku pikir ya udahlah, maksud aku ini bukan masalah Ya, sekali perang lagi ini seperti masalah itu. kemanusiaan. Ini masalah kemanusiaan. Oke. Baiklah, kita akan ngobrol lagi ya, tetap di Tonight Show.